terkasih di dalam Tuhan. Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita masih dapat bersama-sama berbakti memuliakan nama Tuhan di dalam kebaktian Voice of Youth malam ini. Saya Benjamin Stone Silitonga dari kelas 5A akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Berjalan Bersama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Sekarang kami akan belajar firman Tuhan. Berikanlah Roh Kudus Tuhan hadir di dalam hati kami masing-masing, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan dan juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Berjalan bersama Tuhan. Seorang dokter spesialis anak menangani anak-anak yang menderita narkoba. Ia terkejut karena banyak anak-anak terjerumus dalam penggunaan obat terlarang. Ia memikirkan bagaimana mungkin anak-anak ini bisa dapat dari sekolah sampai ke perguruan tinggi. Namun, dokter ini memutuskan untuk melakukan penelitian. Ia menemukan satu jawaban bagaimana membangun hidup sehat. Sang dokter berpikir optimis, dengan hidup sehat anak-anak akan bebas dari penggunaan obat terlarang. Manusia membutuhkan pengharapan di masa yang sulit untuk menemukan jalan keluar masalah di dunia ini. Kita dapat melihat semuanya dengan pandangan Alkitab. Diperkirakan 2500 tahun lalu, Raja Nebukadnezar, Raja Babel bermimpi. Namun mimpinya tersebut membuat hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Raja tidak dapat mengingat apa mimpinya itu. Lalu Raja Nebukadnezar memanggil semua orang bijak dari Babylon untuk memberitahukan mimpi dan mengartikan mimpinya. Namun mereka semua tidak sanggup mengartikan mimpi Raja Nebukadnezar. Mendengar hal itu, Raja menjadi marah dan memberi perintah untuk membunuh semua orang cerdik dan pandai di Babylon, termasuk Daniel dan teman-temannya. Mendengar hal itu, Daniel dan ketiga temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego, berdoa kepada Tuhan Allah yang Maha Tahu untuk menolong mereka. Tuhan memberikan hikmat kepada Daniel untuk memberitahukan mimpi Raja Nebukadnezar. Dan dalam kitab Daniel 2 ayat 31-35, mimpi Raja Nebukadnezar, Daniel menjelaskan mimpi tersebut kepada raja bahwa ia melihat patung yang tinggi, adapun kepalanya terbuat dari emas murni, dada dan lengannya terbuat dari perak, perut dan pinggangnya terbuat dari tembaga, pahanya dari besi, dan sebagian kakinya terbuat dari besi, dan sebagian lagi kakinya terbuat dari tanah liat. Lalu tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu besar menimpa patung itu tepat pada kakinya, sehingga remuk. Pada saat itu juga seluruh patung itu roboh. Angin menghembuskannya sehingga tidak ada lagi bekas-bekasnya ditemukan. Tetapi batu yang merobohkan patung itu menjadi sebesar gunung dan memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi Tuanku. Sekarang maknanya akan kami katakan kepada Tuanku Raja. 1. Kepala dari emas. Dalam kitab Daniel 2 ayat 37. Ya Tuanku Raja Nebukadnezar, Raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Kepala yang terbuat dari emas melambangkan akan kekuasaan Babylon yang memiliki kekayaan, kemakmuran pada zaman Raja Nebukadnezar. 2. Dada dan lengan dari perak dalam kitab Daniel 2 ayat 39. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Itu adalah kerajaan kedua. Dalam penggenapan ramalan Allah, kerajaan Nebukadnezar hancur runtuh ketika Raja Persia mengalahkan Babylon. 3. Perut dan paha dari tembaga dalam kitab Daniel 2 ayat 39b. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Perut dan paha melambangkan kerajaan Yunani yang akan mengalahkan kerajaan Medo Persia dan menjadi kerajaan ketiga terbesar. 4. Kaki dari besi dalam kitab Daniel 2 ayat 40. Sesudah itu akan ada satu kerajaan lagi, yang keempat,
yang keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur luluhkan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Kaki yang melambangkan kekuatan besi, yaitu adalah kerajaan Roma yang muncul dan mengalahkan kerajaan Yunani. Dengan kekerasan bangsa Roma yang dipimpin oleh Kaisar Agustus berkuasa mengeluarkan sensus di seluruh dunia. Menurut ramalan, saat itu sudah mendekati kelahiran Tuhan Yesus. Kita baca Lukas 2 ayat 1. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di dunia. Telapak dan jari kaki dari besi bercampur tanah liat. Kekuasaan dunia mengikuti kekuasaan Roma, dan kerajaan ini akan terbagi lagi menjadi 10 kerajaan yang melambangkan dengan 10 jari kaki. Kerajaan batu dalam kitab Daniel 2 ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan satu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan lagi beralih lagi kepada bangsa lain, sehingga kerajaan itu akan meremukkan kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Itu kerajaan batu itu melambangkan Yesus. Yesus yang akan turun dari surga sebagai raja dan akan menghancurkan seluruh alam semesta. Ia akan memerintah selama-lamanya. Kesimpulan, nubuatan yang ditunjukkan melalui Daniel meyakinkan kita agar kita percaya kepadanya. Jangan takut, karunia Allah akan memberikan penangkal kekhawatiran kita dan memberikan pengharapan. Melalui nubuatan, Allah mengetahui masa lalu, dan melalui firman-Nya dengan jelas Allah mengetahui masa depan dan akan menuntun masing-masing kita. Demikianlah firman Tuhan pada malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.